Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Bisnis Syariah dengan tema penyelesaian sengketa bisnis dalam perspektif syariah dengan jumlah anggota 3 orang. Perkenalkan dengan saya sendiri Wahyu Widyaningrum Amri. Selanjutnya ada teman saya Andrea Bagus Septian dan yang terakhir adalah Aflah Muazza. Sebelum kita menuju ke materi pertama, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sejarah pengaturan peradilan. Sejarah pengaturan peradilan dalam sejarahnya, peradilan agama di Indonesia lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan Islam di Indonesia. Perjalanan perkembangan peradilan agama di Indonesia mengalami pasang surut meski sudah berada dalam suasana kemerdekaan. Pengaruh teori resepsi pada masa kolonial begitu mengakar sehingga eksistensi peradilan agama sebagai lembaga peradilan belumlah independen, berwibawa, dan bermartabat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama. Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai kewenangan peradilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah adalah sebuah konsekuensi logis dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Menimbang kian luas dan beragamnya pola kegiatan ekonomi berbasis syariah ini, maka perlindungan hukum terhadap kegiatan ini menjadi sebuah keniscayaan kegiatan operasional perekonomian berbasis syariah dan juga memerlukan pengaturan yang komprehensif, jelas, dan mengandung kepastian hukum. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, penyelesaian persengketaan melalui perdamaian sulhu. Dalam Islam, sulhu adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan. Sulhu dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara damai yang mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi atau konsiliasi, dan kompromi tindakan atau negotiation, mediation or conciliation, dan compromise of action. Kata sulhu berasal dari bahasa Arab yang berarti mendamaikan atau to reconcile, dan berdamai dengan lawan atau to make peace with an opponent. Definisi di atas mengindikasikan bahwa tujuan sulhu adalah mengakhiri konflik dan permusuhan antara para pihak yang bersengketa secara damai. Sulhu merupakan sebuah resolusi berdasarkan konsiliasi yang dinegosiasikan oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan sendiri, dengan bantuan pihak ketiga berdasarkan persetujuan para pihak yang bersengketa. Dalam perdamaian terdapat dua pihak yang sebelumnya terjadi persengketaan, kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutannya. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka dapat berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan musyalih, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut musalianhum, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau pertengkaran dinamakan dengan musalihalaihim atau disebut juga badal al-suhum. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aflah Muazza. Yang selanjutnya adalah penyelesaian secara arbitrase. Arbitrase adalah pemutusan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan. Dalam prakteknya disebut juga dengan perwasitan. Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Tahkim sendiri berasal dari kata hakamah. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah atau sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Dasar hukum tahkim terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35. Jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Ketentuan. Adapun ketentuan umum yang terkait prosedur penyelesaian sengketa UU No 30 tahun 1999 sebagai berikut. 1. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis. Namun, demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh arbiter atau majalah arbiter. Yang kedua, arbiter atau majelis arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Yang ketiga, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbiter. Yang keempat, putusan arbiter harus membuat kepala putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian secara pihak, nama lengkap, dan alamat arbiter. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbiter mengenai keseluruhan sengketa. Pendapat masing-masing arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase. Amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanggal arbiter atau majelis arbiter. Yang kelima, dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Yang keenam, apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan keputusan arbitrase diucapkan paling lama 30 hari. Yang ketujuh, dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan pemohonan kepada arbiter atau majelis arbiter untuk melakukan koreksi terhadap keliruan administratif. Kelebihan dan kekurangan arbitrase. Kelebihan. Yang pertama, prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, dapat dihindari ekspose dari keputusan di depan umum. Yang keempat, hukum terdapat prosedur dan pembuktian lebih rileks. Yang kelima, para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase. Yang keenam, para pihak dapat memilih sendiri para arbiter. Yang ketujuh, dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya. Yang kedelapan, keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. Yang kesembilan, mengikat tanpa harus banding atau kasasi. Yang kesepuluh, keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali. Yang ke-11, prosedur atau proses arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Yang ke-12, menutup kemungkinan untuk dilakukan forum shopping. Kekurangannya adalah yang pertama, hanya baik dan tersedia dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafide. Yang kedua, proses kurang terpenuhi. Yang ketiga, kurangnya unsur finalitas. Yang keempat, kurangnya kekuatan untuk menggiring para pihak ke settlement. Yang kelima, kurangnya kekuatan untuk menghadirkan barang bukti, saksi, dan lain-lain. Yang keenam, kurangnya kekuatan untuk hal law enforcement dan eksekusi keputusan. Yang ketujuh, dapat menyelesaikan sengketa dari public security. Yang kedelapan, tidak dapat menghasilkan solusi yang bersifat preventif. Yang kesembilan, kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan satu sama lain. Yang ke-10, kualitas keputusannya sangat bergantung kepada kualitas para arbiter. Yang ke-11, berakibat kurangnya upaya untuk mengubah sistem pengadilan konvensional yang ada. Berakibat semakin tinggi rasa permusuhan kepada pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau jalur peradilan. Dalam sistem kekuasaan kehakiman, pada sebuah pemerintahan sepanjang dijumpai dalam sejarah Islam, ditemukan 4 model kekuasaan penegak hukum atau lembaga penegak hukum, yaitu kekuasaan al-qadha atau lembaga penegak hukum, kekuasaan al-hisbah, kekuasaan al-mazalim, dan al-mahkamah asy-syariah. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan tersendiri. Pengadilan agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukkan diri pada hukum Islam secara sukarela, yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses pengadilan, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam pasal 49 sampai pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang telah tertulis secara eksplisit dalam pasal 49 yang menyatakan pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, menuntas, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hizbah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.